Oke, Bapak Ibu, selamat pagi. Kegiatan ini kami rekam ya Bapak Ibu. Jadi jika ada yang Bapak Ibu tidak ingin tampilkan ke publik, dimohon untuk tidak menampilkannya karena kegiatan ini kami rekam dan nantinya akan di-upload. Nah, jadi ini kami sampaikan agar Bapak Ibu juga tahu bahwa kegiatan ini sedang direkam. Kita Pak Kacap sudah ada kah Pak? Pak Kabit? Kalau sudah ada biar kita mulai. Ini Pak Kacap belum terlihat di layar ini. Pak Kacap? Pak Kacap? Ya Pak. Ya, Pak Kabit minta untuk mengaktifkan kameranya Pak. Halo. Halo Pak Kacap, Pak Kabit minta untuk kamera Bapak diaktifkan Pak. Sudah tuh. Pak kami sudah ini. Ya, oke. Pak Kabit sudah ada Pak. Oke, Bapak Ibu, kita mulai kegiatan pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Kegiatan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Kegiatan kita pagi ini adalah pembukaan workshop pembelajaran jarak jauh yang diinisiasi oleh Cabang Dinas Pendidikan Maluku Tenggara dan didukung oleh Microsoft Indonesia. Dan kegiatan pagi akan dibuka oleh Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Jadi selain diinisiasi oleh cabang dinas, kita juga mendapat dukungan penuh dari Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Telah hadir bersama kita pagi ini Pak Kepala Cabang Dinas dan mewakili Ibu Kadis adalah Pak Kabit Pembinaan SMA Dinas Provinsi Maluku. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Kacap untuk memberikan sambutannya. Silakan Pak Kacap. Baik, terima kasih Pak Yandri. Yang saya hormati Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA SMK yang sudah sempat bergabung dengan link aplikasi kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan yang saya hormati dan lebih saya berikan Bapak Ibu, teman-teman guru Maluku Tenggara yang akan mengikuti kegiatan kita hari ini sampai hari Rabu. Yang saya hormati, kami canangkan pada beberapa hari waktu yang lalu akan kita lakukan ke depan bertujuan siapkan Bapak Ibu dalam rangka menghadapi kegiatan tatanan hidup baru atau yang lebih dikenal dengan nama New Normal. Karena berdasarkan pemantauan kami pada beberapa bulan terakhir, Bapak Ibu sudah berusaha untuk melaksanakan oleh unit asing sudah berusaha pelajaran daring, namun sebagian besar belum melaksanakan itu karena terhalang atau kekurangan
kekurangan pengetahuan maupun persiapan-persiapan yang dilakukan oleh sekolah, sehingga kami mengambil kebijakan untuk melaksanakan kegiatan ini agar membantu mempersiapkan Bapak Ibu dalam menghadapi proses pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 di era new normal. Untuk itu harapan kami Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan dengan serius agar bisa menjadi modal dalam persiapan pembelajaran bagi anak-anak kita di waktu-waktu ke depan dalam semester ini. Sekali lagi harapan kami Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab, karena pembelajaran ini akan dibimbing oleh Bapak Ibu pimpinan di kan harus pakai handset itu kan. Atas nama pelaku Pendidikan Khusus Kabupaten Maluku Tenggara menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Ibu Kepala Dinas, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMA yang sudah punya perhatian untuk tetap membimbing dan mengarahkan kami dalam pengembangan pendidikan di Provinsi Maluku, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Tak lupa kami sampaikan terima kasih atas kehadiran Pak Kabid, dan pada saatnya nanti Pak Kabid kami persilakan untuk memberikan sambutan dalam memboboti dan membuka kegiatan kita pada hari ini sampai dengan 3 hari ke depan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maluku cerdas. Terima kasih Pak Yan. Oke, terima kasih Pak Kepala Cabang. Selanjutnya kami berikan waktu dan tempatnya untuk Pak Kabid memberikan arahan bimbingan kepada kami sekaligus membuka kegiatan workshop pembelajaran jarak jauh di Kabupaten Maluku Tenggara. Untuk Pak Kabid dengan hormat kami persilakan Pak. Ya, terima kasih. Pak Kabid mohon maaf diaktifkan dulu mikrofonnya Pak. Dan Bapak Ibu yang lain mohon untuk tidak mengaktifkan mikrofonnya. Pak Kabid silakan. Ya, terima kasih Pak Yandri. Dengar suara saya, dengar? Sudah terdengar Pak? Ya Pak. Oke. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Kita semua dan selamat pagi Bapak Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Kabupaten Maluku Tenggara. Kalau tidak sempat saya sempat lihat itu ada Ibu Ketua MKKS yang juga berpartisipasi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta pelatihan pembelajaran yang saya hormati. Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Ibu Kepala Dinas yang mana tidak sempat hadir bersama-sama kita di pagi hari ini karena beliau juga sementara mengemban tugas yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan izinnya kita masih pandemi Covid 2019 lewat video conference terkait dengan kegiatan pelatihan guru. Sungguh kami dari Dinas Pendidikan memberikan apresiasi pada Bapak Cabang Dinas yang mau bekerja sama dengan Microsoft dalam rangka pelatihan guru ini. Karena kenapa? Kita tahu bahwa sebentar lagi kita akan memasuki tahun ajaran baru. Sekira tanggal 13 Juli itu proses pembelajaran tahun ajaran baru akan dilaksanakan, sehingga ada hal yang perlu kita persiapkan. Ini langkah yang baik dan sangat strategis oleh Kepala Cabang Dinas Kabupaten Maluku Tenggara. Seharusnya yang kami inginkan dari langkah-langkah ini mungkin kabupaten kota lain bisa mengadopsi kota Tual yang bersebelahan dengan Kabupaten Maluku Tenggara. Harusnya dia juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena kenapa? Dalam proses pembelajaran lewat daring ini harusnya menjelang tahun ajaran baru yang kami harapkan ada model pembelajaran yang sudah disiapkan dalam memasuki tahun ajaran baru.
Yang jelas model pembelajaran yang disiapkan ini yang secara daring ini disesuaikan dengan kondisi kabupaten kota masing-masing. Karena kita tahu persis bahwa kondisi kabupaten kota masing-masing itu tidak sama. Yaitu Bapak Ibu guru dalam proses pembelajaran daring harus Bapak Ibu guru bisa menciptakan video pembelajaran yang kita berharap seperti itu. Ada inovasi tertentu dari Bapak Ibu guru untuk menciptakan video pembelajaran secara daring. Karena biar bagaimanapun kalau umpamanya kita berikan yang dulu itu tidak akan mungkin. Tapi dalam suasana COVID seperti ini, apa yang bisa Bapak Ibu berikan kepada siswa-siswa yang ada di rumah? Jangan sampai dengan kondisi seperti ini, pada akhirnya siswa merasa bahwa ini merupakan masa libur. Jadi mereka melakukan, padahal dalam proses pembelajaran itu harus dilaksanakan. Olehnya itu kami berharap lewat pelatihan ini mungkin dari teman-teman Microsoft juga bisa bantu teman-teman kita yang ada di kabupaten kota, Bapak Ibu guru untuk menyiapkan video pembelajaran untuk kepada masing-masing siswa. Karena kami tahu persis dalam proses perjalanan sekarang ini untuk proses pembelajaran daring itu sangat sulit kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi siswa kita. Ada juga terkait dengan itu dalam pelatihan ini saya berharap Pak Kaca bisa komunikasi dengan teman-teman Microsoft. Untuk pembelajaran daring ini harus juga ada punya standar mutu, Bapak Ibu. Jangan cuma asal-asal saja, tapi harus ada standar mutu. Kita harus menciptakan suatu standar mutu dalam proses pembelajaran secara daring ini. Kita bicara selalu daring-daring, tapi dia punya inputnya itu seperti apa. Dampaknya kepada siswa di rumah itu sudah seperti apa. Ini dari semua kabupaten, mungkin Maluku Tenggara yang baru melaksanakan seperti ini. Kabupaten kota yang belum. Kemarin kita sama-sama dengan Kota Ambon dan sudah merumuskan mereka punya model pembelajaran K13 dalam proses pembelajaran daring. Jadi saya berharap lewat kesempatan ini, lewat pelatihan ini, Bapak Ibu guru bisa menciptakan seperti itu. Tapi kami tidak paksakan dalam arti harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang ada di lingkungan masing-masing. Kita tahu persis bahwa Maluku Tenggara dan Kota Tual masih dalam kapasitas zona hijau. Sehingga ada SOP yang sudah kita sampaikan dalam proses pembelajaran Kota Tual dan Maluku Tenggara dalam kapasitas zona hijau masih bisa dimungkinkan untuk bertatap muka dengan siswa-siswi tetapi mengedepankan protokol kesehatan. Jadi jangan sampai ada siswa yang berkerumun karena nanti kita yang ditegur. Jadi kalau memang ada Bapak Ibu guru, kita tahu saya tahu persis bahwa kondisi Maluku Tenggara seperti apa. Kalau memang ada daerah-daerah yang jaringan internet susah, Bapak Ibu guru menciptakan model pembelajaran yang bisa menggampangkan siswa-siswa di rumah. Jangan sampai menyusahkan mereka. Oleh itu kita berharap dalam proses pembuatan video pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Jangan dipaksa Bapak Ibu. Jadi sekarang kalau kita paksa juga kita nanti dituntut. Jadi ini sangat baik. Proses pembelajaran pelatihan guru ini memang sangat baik. Karena biar bagaimanapun kita memanikan mutu, itu semuanya ada tulang punggungnya di guru. Jadi saya berharap Bapak Ibu guru punya perhatian sungguh dalam proses ini. Yang sudah diperhatikan saya oleh Kepala Cabang Dinas bersama-sama dengan teman-teman dari Microsoft. Memang ini Microsoft di mana-mana saya dengar punya inovasi-inovasi terbaru terkait dengan proses pembelajaran secara daring. Itu memang sangat benar kalau Kepala Cabang Dinas mau bergandengan tangan bersama-sama dengan Microsoft. Jadi harapan kami dalam pelatihan ini Bapak Ibu tolong serius mengikuti proses ini. Kalau tidak salah tadi Pak Kaca bilang itu sampai 3 hari ke depan sampai hari Rabu. Selesai pelatihan ini mungkin saya juga akan mendapat laporan dari Pak Kepala Cabang Dinas bahwa guru-guru, Bapak Ibu guru yang mengikuti pelatihan pada pagi hari ini sudah menciptakan dia punya video pembelajaran, model pembelajaran bagi siswa yang ada di rumah. Saya ingatkan lagi Bapak Ibu dalam proses pembelajaran secara daring lewat video pembelajaran itu siswa-siswa jangan sampai mereka pakai pakaian rumah, harus tetap dengan seragam. Artinya apa? Bahwa proses pembelajaran, proses persekolahan tetap jalan sekalipun kita tidak bertatap muka dengan mereka. Jadi itu tolong dipantau Bapak Ibu.
Karena kondisi sekarang ini kita maklumi, olehnya itu walaupun lewat proses daring, tapi betul-betul kita amati. Jadi kita lihat proses pembelajaran ini, mereka juga mendapatkan hak sesuai dengan proses belajar mengajar. Sebab itu mungkin saya juga tidak bisa mendampingi Bapak Ibu, tidak bisa melihat pelatihan ini sampai selesai. Karena nantinya jam 10 kita akan bergeser ke DP pembahasan terkait dengan PPDB. Oleh itu ketika saya bersama-sama dengan Bapak Ibu di room meeting seperti ini, saya berharap tolonglah apa yang sudah diprakarsai oleh Kepala Cabang Dinas didukung penuh dan dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Jangan sampai 3 hari ke depan, begitu hari pertama saja ada yang mau mengikuti, hari kedua dan ketiga sudah tidak ada lagi. Ini kalau tidak saya lihat ini ada peserta sekitar 163 Bapak Ibu guru yang hadir masuk di sini. Makanya ketika Pak Kepala Cabang Dinas menginformasikan bahwa ada pelatihan guru, saya tanya kepada Kepala Cabang Dinas, adakah kepala sekolah juga turut terlibat apa tidak? Pak Kepala Cabang Dinas bilang untuk sementara kita melibatkan Bapak Ibu guru. Dan memang betul Bapak Ibu guru merupakan ujung tombak mutu pendidikan. Oleh itu sangat diharapkan oleh Ibu Kepala Dinas bahwa mutu pendidikan kita ini kan yang paling terendah. Ke depan kita perbaiki perlahan-lahan. Nah, mungkin dalam proses-proses pembelajaran seperti ini, karena kondisi COVID, maka kita tidak bisa bertatap muka, kita hanya melalui kondisi pembelajaran dari rumah atau dalam sistem daring. Jadi mungkin yang saya sangat berharap atas nama Dinas Pendidikan, terutama Ibu Kadis, proses ini dapat berjalan secara maksimal dan menghasilkan sesuatu yang baik bagi pembelajaran yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Mungkin itu saya dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau memang ada kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sekalian dibuka Pak Kabid. Iya Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, kegiatan pelatihan guru pembelajaran secara jauh, secara daring dibuka secara resmi. Oke, terima kasih Pak Kabid atas perkenannya memberikan arahan dan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita pagi ini. Bapak Ibu, mungkin secara sebelum jadi pada kegiatan pagi ini hanya untuk pembukaan. Untuk kegiatan teknis pelaksanaan workshop itu nanti termasuk pemberian materi dan tugas itu akan dilakukan dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil sesuai yang sudah kami bagikan. Jadi nanti Bapak Ibu bisa berkoordinasi dengan masing-masing trainer. Akun juga nanti silakan dikoordinasikan dengan masing-masing trainer. Jadi tidak perlu Bapak Ibu khawatir bahwa belum punya akun dan sebagainya. Nanti semuanya akan dibuatkan bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam kelompok-kelompok kecil tersebut. Terima kasih juga untuk Pak Kacap yang sudah memberikan sambutan dan penguatan kepada kami. Bapak Ibu, selanjutnya saya ingin memberikan sedikit gambaran terkait Microsoft Teams, terkait Office 365, khususnya Microsoft Teams yang akan kita bahas. Sedikit saja Bapak Ibu. Untuk guru-guru ya, jadi salah satu dari Office 365 yang akan Bapak Ibu pelajari itu adalah salah satunya adalah Microsoft Teams. Microsoft Teams ini bisa Bapak Ibu guru menganggapnya sebagai kelas digital. Jadi kelas Bapak Ibu tapi secara digital. Sebenarnya Microsoft Teams itu bukan hanya sekedar kelas ya Bapak Ibu. Jadi selain sebagai kelas digital, ini juga bisa untuk chat. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan guru, siswa, dan dengan yang lainnya, misalnya dengan pihak cabang dinas, bisa chat. Dan ini tidak membebani handphone Bapak Ibu. Biasanya kalau beberapa platform chatting yang lain itu akan membebani handphone. Dan pada saat chatting Bapak Ibu, itu sebenarnya bisa juga video call, bisa audio call, dan bahkan pada saat Bapak Ibu
chatting itu bisa langsung melakukan video call dengan sampai 300 orang, 250 orang dari chat itu saja. Dan pada saat melakukan video call itu bisa sharing screen juga. Jadi ingin menampilkan materi itu bisa juga langsung. Nah, kemudian selain untuk chat, video call, audio call, Bapak Ibu juga bisa melakukan meeting seperti yang saat ini kita lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu siswa Bapak Ibu juga sudah memiliki akun, itu bisa melakukan meeting sampai 250 orang, 300 orang. Jadi siswa pun bisa, dan ini semua gratis Bapak Ibu. Tidak ada batasan waktu. Mau 1 jam, 2 jam, 5 jam, itu pun terserah Bapak Ibu. Siswa juga melakukannya dan semuanya gratis. Bisa sampai 300 orang. Selanjutnya Bapak Ibu, dengan Microsoft Teams ini juga, jadi Bapak Ibu bisa menjadwalkan segala kegiatan Bapak Ibu di dalam kalender. Ini ada di dalam kalender. Jadi jadwal mengajar, jadwal meeting atau webinar seperti saat ini itu bisa terintegrasi langsung. Jadi sangat baik jika kita, karena pekerjaan nantinya lebih akan ada notifikasi, akan ada pemberitahuan di HP, di handphone Bapak Ibu bahwa jam segini akan melakukan meeting, misalnya melakukan webinar seperti ini dengan siswa, atau harus mengajar, itu nanti akan ada jadwalnya. Nah, selain itu juga Bapak Ibu bisa mengolah file-file Bapak Ibu, baik yang ada di hard disk, di handphone, maupun yang ada di cloud, di penyimpanan OneDrive-nya, punya Office 365, punya Microsoft. Ini Bapak Ibu bisa olah. Dan Bapak Ibu bisa juga, ya Bapak Ibu juga bisa, sebentar. Pada saat ini Bapak Ibu itu saya sedang dengan teman-teman dari beberapa daerah, itu beberapa provinsi lain, itu sedang membuat buku semacam modul begitu untuk matematika kelas 10. Nah, itu kami berkolaborasi, kami mengerjakan satu file bersama-sama. Jadi mungkin paragraf 1 ada si A yang mengetik, paragraf 2 itu kita melakukannya bersama-sama di satu waktu dan sambil video conference seperti saat ini. Jadi sambil tatap-tatapan, sambil berkoordinasi mencari solusi, itu sambil kita kerja filenya dalam satu file. Itu bisa Bapak Ibu di Microsoft Teams. Selain sebagai files juga sebagai catatan. Jadi kita bisa mengumpulkan catatan-catatan, terutama siswa-siswa bisa mengumpulkan catatan-catatannya hanya dengan foto saja, misalnya mengambil foto dari papan tulis yang Bapak Ibu buat, itu nanti akan tersimpan di catatannya, dan catatannya itu rapi karena sudah terfolder-folder. Tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada di misalnya catatan matematika, nanti akan terbagi lagi di pelajaran bab 1, di bab 1 nanti akan terbagi lagi, mungkin ada tugas, ada buku catatan. Nah, ini tersimpan rapi, dia terstruktur karena manajemen foldernya sudah langsung ada di catatan di Microsoft Teams. Nah, kemudian LMS ini maksudnya adalah kelas digital yang tadi sudah sempat saya sampaikan di awal. Jadi kalau menggunakan Microsoft Teams, Bapak Ibu bisa membuat kelompok di dalam kelas Bapak Ibu. Jadi misalnya saya buat kelas matematika kelas 10 MIPA 1. Di dalam kelas 10 MIPA 1 itu saya bisa buat kelompok-kelompok kecil. Nah, ini yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh kelas digital lainnya. Mereka biasanya kalau membuat kelompoknya lebih kecil harus di luar kelas yang ada. Nah, ini tidak, kita bisa buatnya di dalam. Nanti Bapak Ibu akan dilatih caranya oleh para trainer di kelompok masing-masing. Bapak Ibu juga bisa menyimpan bahan ajar. Bahan ajar bisa apa saja, bisa video, bisa hanya link, bisa PDF, Word, Excel, PowerPoint, apa saja itu Bapak Ibu bisa masukkan. Karena masukkan ke dalam kelas, dan ini sangat besar ya Bapak Ibu kapasitasnya di Office 365. Akun Bapak Ibu itu semua sudah 5 terabyte. 5 terabyte itu laptop saya saja isinya 500 GB. 500 GB berarti itu sekitar 10 laptop Bapak Ibu. Kapasitasnya sangat besar. Jadi bahkan kalau sudah mau penuh itu masih bisa kita melakukan pengajian untuk penambahan. Jadi sangat tidak perlu khawatir terkait penyimpanan.
Bapak juga bisa melakukan penugasan atau memberikan ulangan secara online. Nah, penugasan yang di sini Bapak Ibu itu bisa juga menggunakan rubrik. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memberi, misal begini. Kadang kita tidak tahu ini misalnya ada karya tulis dari siswa. Kita harus memberikan nilai 78, ada yang 80. Ini kalau ditanya 78 sama 80 ini bedanya apa? Itu karena kita kebingungan. Nah, kalau dengan Microsoft Teams kita tidak perlu menentukan sendiri. Kita hanya klik-klik saja sesuai rubrik. Jadi Bapak Ibu tidak mengisi nilainya. Klik saja sesuai rubrik. Misalnya kategori tata cara penulisannya sangat baik, yang kita klik di sangat baik. Itu nanti akan ada nilainya. Jadi dengan sendirinya nanti Microsoft Teams memberikan nilainya. Jadi sangat transparan. Jadi bisa dipertanggungjawabkan nilai yang diberikan ini dapatnya dari mana, itu bisa dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Kemudian ada laporannya. Jadi Bapak Ibu saat ini misal mengikuti kegiatan webinar, itu Bapak Ibu saya selaku penyelenggara yang melakukan yang membuka kegiatan ini itu bisa melihat misalnya Pak Kabit itu masuk jam berapa, keluar jam berapa lama beliau berada di dalam kegiatan kita, itu bisa kelihatan. Bahkan bukan hanya saat webinar atau video conference seperti ini Bapak Ibu, di kelas pun misal Bapak Ibu bisa ketahuan misalnya si A itu dia memposting berapa kali, dia like postingan temannya berapa kali, dia membalas postingan temannya berapa kali. Itu bisa terlihat. Jadi keaktifan siswa itu dengan sangat mudah kita bisa tahu karena laporannya sudah langsung diberikan. Oh, yang paling rajin, yang paling aktif di kelas ini si A, si B, si C itu langsung ada. Nah, ini yang sangat powerful dari Microsoft Teams adalah itu. Jadi laporannya sangat jelas, sangat rinci bahkan untuk per masing-masing orang. Dia ikut webinar jam berapa sampai jam berapa selama berapa menit. Kemudian dia masuk ke kelas jam berapa, nanti dia keluar lagi, dia mengerjakan tugas, melihat tugas, mengumpulkan tugas, itu ada laporannya semua. Per masing-masing orang. Bisa per masing-masing, bisa per kelompok, satu kelas begitu itu bisa. Nanti akan kita pelajari bersama. Kemudian personalization, di sini maksudnya personalization, jadi Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran secara lebih personal dengan siswa. Kalau di kelas mungkin kita agak secara kelas ya, klasikal. Jadi ada beberapa anak yang mungkin perlu bimbingan khusus itu kadang terlewatkan. Nah, dengan Teams ini kita bisa melihat perkembangan dari masing-masing siswa. Nah, hal ini juga bisa diadaptasi oleh kepala sekolah maupun pengawas. Jadi kepala sekolah bisa memasukkan guru-gurunya itu di dalam kelasnya kepala sekolah. Jadi kepala sekolah diasumsikan sebagai guru, guru-gurunya ini sebagai siswanya kepala sekolah. Nah, sehingga kepala sekolah itu bisa meminta misalnya RPP, silabus, jurnal, dan itu bisa disupervisi langsung oleh kepala sekolah maupun bersama timnya. Jadi yang tidak bisa dilihat oleh guru-guru lainnya. Jadi hanya kepala sekolah dengan guru tersebut. Nah, itu kita bisa meminta mengumpulkan sekaligus supervisi satu-satu. Nah, sehingga ini sangat bisa dilakukan oleh kepala sekolah. Info yang kami dapatkan dari pihak Dinas Pendidikan mau menyelenggarakan pelatihan terkait ini kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Provinsi Maluku. Jadi kami sangat apresiasi, pihak Microsoft maksudnya sangat mengapresiasi jika ini bisa terlaksana karena akan sangat membantu Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk dalam rutinitasnya, baik untuk mensupervisi atau mengumpulkan perangkat, mengontrol, itu bisa dilakukan dengan Microsoft Teams. Kira-kira itu sedikit gambaran terkait Microsoft Teams, Bapak Ibu. Dan perlu disampaikan bahwa Microsoft Teams ini hanya salah satu saja, salah satu yang akan dipelajari oleh Bapak Ibu. Kenapa kami sampaikan di awal? Karena nantinya semua kegiatan workshop ini akan dilakukan di Microsoft Teams.
harapannya Bapak Ibu bisa memanfaatkannya saat pembelajaran jarak jauh nantinya di Microsoft Teams. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Selanjutnya Pak Kacap masih hadir ya Pak Kacap? Pak Kacap apakah masih di tempat? Oke, mungkin Pak Kacap sudah. Oh, masih ada yang ingin disampaikan terakhir Pak? Pak Kacap ada yang ingin disampaikan Pak? Silakan. Sebelum kita menutup kegiatan. Tapi jalan siang buat Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terkait dengan kegiatan kita selama 3 hari ke depan. Dari Bapak Ibu kegiatan ini dari awal sampai akhir. Semoga dalam pengembangan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya terkait peningkatan kompetensi kepada ibu sekalian ini, baik. Dan nanti di akhir kegiatan kan akan ada evaluasi. Lewat evaluasi yang kami terima berdasarkan laporan kerja Bapak Ibu sekalian. Nanti kegiatan tanggal 1-2. Peristiwa dari teman-teman dan Kabupaten Negara, mari kita bergandengan ikat Kabupaten dan lebih Provinsi Maluku sehingga cara kurang lebih 10 tahun terakhir yang tidak bisa beranjak dari posisi 30 dan 33 bisa kita tingkatkan di waktu-waktu akan datang. Semoga berjalan dan bersama-sama dengan tangan dalam pola dalam Ibu sekalian, Bapak Ibu salam. Terima kasih Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, dengan demikian kegiatan pembukaan hari ini telah selesai. Terima kasih atas kehadiran Pak Kacap, Pak Kabit, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkenan hadir dan memfasilitasi para gurunya untuk kegiatan. Bapak Ibu, kegiatan hari ini dihadiri oleh 200 orang ya Bapak Ibu. Beberapa sudah keluar, tapi sampai saat ini masih sekitar 196 orang yang masih hadir. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Diharapkan dengan kegiatan yang kita lakukan pagi ini sebagai langkah awal untuk perbaikan pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara demi anak-anak bangsa kita di Kepulauan K. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Terkait teknis pelaksanaan webinar, silakan berkonsultasi dengan masing-masing trainer di kelompoknya masing-masing Bapak Ibu. Sekali lagi kami sampaikan bahwa tidak perlu khawatir, semua akan dibuatkan akunnya, yang penting sudah masuk ke dalam kelas pelatihan. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami tutup kegiatan pagi ini, kegiatan pembukaan workshop pembelajaran jarak jauh yang tadi telah dibuka oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku
diwakili oleh Bapak Kabid Pembinaan SMA. Kegiatan untuk besok itu nanti akan disampaikan oleh masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi waktunya mungkin akan berbeda-beda untuk tiap kelas. Jadi nanti silakan dikonsultasikan dengan trainer masing-masing di kelompok masing-masing. Bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke kelompok, silakan, karena kelompoknya itu satu sekolah di satu kelompok yang sama. Mungkin ada beberapa yang gabung dengan sekolah lain, jadi kami harapkan tidak akan kebingungan kalau terkait kelompoknya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya pagi ini. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga sehat selalu Bapak Ibu yang lain. Bapak Ibu semua maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, salam. Selamat siang, Pak.